pagi anak-anak Ibu. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Nah, sebelum kita berdoa, Ibu ada yel-yel nih. Nah, ikutin Ibu ya. Ya. Satu jari kananku, satu jari kiriku digabung jadi dua. Jadilah jembatan panjang, dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung jadi empat. Jadilah kamera cekres. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung jadi enam. Jadilah menara Tinggi. empat jari Kanan, empat jari kiri, ku gabung jadi delapan. Jadilah kelinci. lima jari Kanan, lima jari kiri, ku gabung jadi 10. Marilah berdoa. Bisa? Satu kali lagi. Nah, cepat semangat. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung jadi dua. Jadilah jembatan panjang, dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung jadi empat. Jadilah kamera siklis. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung jadi enam. Jadilah menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung jadi delapan. Jadilah kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung jadi 10. Marilah berdoa. Amin. Bella, Caca di depan. Nah, semoga pembelajaran Caca, Bella sana, jangan dekat-dekat cerita. Ada di dekat dulu. semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini belajar dengan lancar dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, anak Ibu. Coba buka bukunya halaman 141. Buku tematik ya. Kemudian kita biasa. Yang apa? Ya, buku 58. Ya itu loh ya. Alamat berapa? Halaman 141. Baik, kita balik. Halaman 141. Oke. Kamu nggak ada bukunya. Nah, coba gabung sama yang lain. Ya, nggak ada juga. Jangan gabung sama siapa ya, Bapak. Kalau bagi siswa yang nggak ada buku bisa gabung sama temannya ya, teman Depan sekolahnya. sama bulan, bulan. Ya. Sama siapa? Sama Adik. Dekat aja. Situ pindah tuh. Oke, anak Ibu, apakah di sini udah ada yang tahu dengan Ibu? Siapa nama Ibu? Nah, sebelum itu Ibu akan absen dulu ya. Arido Fahmi, Bella Rahmadani, Candika Mawada, Fauzan Al-Haki, Ilwa Afifah, Muhammad Adlan, Muhammad Nadis Suryadi, S2 apa? Suryadi, Muhammad Royan Saputra, Naira Putri Alisha, Nafiza Rizkiani,
Irfan Al-Gisti, Adis. Wawan Berkat, Hadir. Yarni Jelita, Hadir. Hadir. nggak hadir. Enggak. Kemana dia? Hah? Nah, jadi jangan ditiru hal seperti itu ya. Karena HP itu bisa merusak mata kita dan juga organ-organ lainnya. Ya, Nana. Faris Maulana, Pangeran Sidki, oh Sadiki, Kardiaman, Nur Habri Abdullah, kemana dia? Tahu kabar. Oh, gitu ya. Nah. Oke, anak ibu. Perhatian semuanya. Coba lihat bukunya halaman 141. Nah, coba lihat, kan di situ kan ada gambar tuh. Nah, apa saja yang ada di gambar tersebut? Ya, bagus. Nah, ibu akan bacakan ya. Pada waktu liburan, Siti pulang kampung halaman ibunya di Yogyakarta. Siti mengunjungi neneknya. Rumah nenek Siti dekat dengan pantai. Siti senang membeli ikan di TPI atau disebut juga dengan tempat pelelangan ikan. Siti membeli ikan bersama ibu. Di TPI banyak nelayan pulang melaut. Nah, anak-anak ibu, di antara kalian adakah yang tinggal di daerah pantai? Di sungai? Ada. Siapa? Aku. Oh ya. Nah, otomatis di situ biasanya ada tempat pelelangan ikan di mana para nelayan akan menjual ikannya. Nah, nelayan bekerja mencari ikan di laut. Hasil tangkapan ikannya digunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Mata pencarian sebagai nelayan ditemui di daerah pantai. Berbicara tentang nelayan mengingatkan kita pada cerita fiksi dan nelayan, yaitu nelayan dan ikan mas. Nah, coba tengok di bawahnya tuh ada cerita fiksi mengenai nelayan dan ikan mas. Nah, coba di sini siapa yang mau membacanya? Nah, Arif coba baca, Arif. Nelayan dan ikan emas. Dalam sebuah kisah diceritakan ada sepasang suami istri yang sudah tua dan hidup sederhana. Sebut saja kakek dan nenek. Mereka tinggal di gubuk reok di tempat pantai. Di tepi pantai. Di tepi pantai. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, kakek bekerja sebagai nelayan. Nenek di rumah mengerjakan pekerjaan rumah. Seperti hari biasa, pagi itu kakek pergi ke laut mencari ikan. Kakek mencari ikan menggunakan jala. Hampir seharian kakek menjala, tetapi kakek belum juga mendapat ikan. Hingga akhirnya jalan kakek bergerak kencang. Kakek segera mengangkat jalannya. Ternyata kakek mendapat seekor ikan mas kecil. Stop, Rif. Nah, siapa yang mau lagi bacanya? Nah, coba. Alangkah terkejutnya kakek saat memegang ikan mas. Terdengar suara layaknya manusia. Suara itu berasal dari mulut ikan mas. Ternyata ikan mas hasil tangkapan kakek bisa berbicara. Ikan mas minta tolong kepada kakek untuk dilepaskan kembali ke laut. Sebagai imbalannya, ikan mas akan memenuhi segala permintaan kakek. Akibat rasa kaget, tanpa berpikir panjang, kakek langsung melepaskan ikan mas kembali ke laut tanpa mengajukan permintaan apapun. Stop. Nah, siapa yang mau lagi? Nah, coba Iwa. Kakek pulang dengan tangan hampa karena seharian kakek tidak mendapatkan ikan. Tak pernah nenek yang sudah menunggu lama di rumah marah. Nenek bingung karena tidak ada yang bisa dimakan hari itu. Untuk menenangkan hati istrinya, kakek menceritakannya pertemuannya dengan ikan mas ajaib yang bisa berbicara. Layaknya
Manusia dan berjanji mau memenuhi segala permintaannya. Mendengar cerita kakek, nenek tambah marah karena kakek tidak meminta apapun dari ikan mas. Padahal hidup mereka serba kekurangan. Bak cucian laku dan tinggal di gubur. Stop, Iwan. Nah, selanjutnya kamu. Nah, makanya kalau orang lagi membaca ya didengarkan ya. Nah, coba yang mana tadi? Ya, itu. Nenek menyuruh kakek kembali ke laut dan mengajukan permintaan kepada ikan mas. Nenek menginginkan bak cucian yang baru. Akhirnya kakek kembali ke laut dan meminta bak cucian baru kepada ikan mas. Sungguh ajaib, dalam waktu sekejap sudah ada bak cucian baru di depan rumah. Keajaiban itu ternyata tidak membuat nenek bersyukur. Sebaliknya, nenek semakin serakah. Nenek menyuruh kakek kembali ke laut untuk mengubah gubuk reoknya menjadi rumah baru tanpa ada kayu lapuknya. Kakek pun menuruti keinginan nenek. Kembalilah kakek ke laut, menemui ikan mas dan menyampaikan keinginan istrinya. Lagi-lagi terjadi keajaiban. Sepulang dari laut, rumah kakek sudah berubah menjadi rumah baru tanpa ada kayu lapuknya. Teruskan suaranya. Kawan-kawan. Coba Wawan. Sang nenek masih saja tidak puas dengan rumah barunya. Banyak permintaan yang nenek ajukan, mulai dari istana menjadi penguasa provinsi atau gubernur dan menjadi ratu. Semua sudah nenek sampaikan kepada ikan mas dan terkabulkan. Dasar manusia serakah, ia ingin meminta lagi. Akhirnya nenek menyuruh kakek meminta kepada ikan mas agar nenek menjadi dari laut dan ikan mas menjadi pelayannya. Mendengar permintaan tersebut, ikan mas tidak menjawab apapun dan langsung kembali ke laut. Lanjut. Ketika kakek pulang ke rumahnya, ia tidak melihat lagi istana dan pelayan-pelayan istrinya. Kakek hanya melihat gubernur dengan beberapa pengikutnya. Sementara nenek memegang seperti sedia kala.
penyesalan atas keserakahannya pun tiada benar. Nah, coba di sini siapa yang tahu apa kesimpulan dari cerita nelayan dan ikan mas? Coba Arif. Apa kesimpulan yang Arif petik dari cerita nelayan dan ikan mas? Kita tidak berserta. Ya, betul. Nah, jadi kasih aplaus buat Arif. Nah, karena Arif bisa menjawab pertanyaan dari ibu akan kasih hadiah. Ya. Nah, oke, coba lihat buku halaman 143. Nah, di situ ada pertanyaan 5 soal, ada 5 soal. Nah, coba ibu akan bagi kelompok, yaitu terdiri dari satu kelompok 5 orang, 3 kelompok. Itu 3 kelompok, 5 orang. Satu kelompok 5 orang. Satu kelompok ini. 1, 15. Tarik. Ini anak belakang. Kami awas lawan. Kami jadi satu. Lakukan jadi satu. Nah, bagi kelompok yang mengumpulkan pertama, ibu akan kasih hadiah. Ada nanti nomor 1. Langsung jawabannya ya. Langsung jawabannya. Nomor 1. Mengapa cerita nelayan Ada duduk aja. Ada duduk. Tanggal 1 kopi. 3 kali dulu. Nah, kelompok C udah siap? Belum. Yang ini menamakan kelompok A, kelompok D, kelompok C ya. Masih. Nah, masing-masing kelompok maju ke depan yang membacakan hasil jawabannya. Kelompok A, kelompok B, satu-satu. Kelompok C. Perwakilan. Satu orang satu kelompok maju. Siapa lagi? Ada. Ada. Nah, coba kelompok A dulu. Kelompok A enggak? Kelompok A ini kelompok B, C, D, Kelompok A dulu. Kalian ada ceritanya nelayan. 2 nenek kakek dan ikan mas. Tunggu bentar. Baca dulu soal. Mengapa cerita nelayan dan ikan mas disebut sebagai cerita fiksi? Karena ceritanya menghayal. Ya. Kelompok B? Karena Kelompok C? Tengok yang kalian buat. Ya. Contohnya binatang yang seorang Ya. Semuanya benar. Ibu luruskan ya. Jadi, mengapa cerita nelayan dan ikan mas disebut sebagai cerita fiksi? Karena cerita yang berjudul nelayan dan ikan mas ini merupakan cerita fiksi. Karena ia adalah salah satu contoh cerita rakyat dan merupakan cerita rekaan atau fiksi, yaitu dibuat oleh pengarang berdasarkan imajinasinya. Nah, tadi kan dicerita bahwa ikan mas ini bisa bicara, padahal kan kenyataannya tidak bisa bicara ya. Nah, maka itu termasuk ke dalam cerita fiksi. Nah, soal yang kedua, siapa sajakah tokoh-tokoh yang ada dalam cerita nelayan dan ikan mas? Kelompok A. nenek kakek dan ikan mas. Ya. Kelompok B. Kakek ikan mas. Kelompok C. Kakek ikan mas nenek. Nah, semua jawaban dari teman-teman sudah benar. Kasih upload. Nah, pertanyaan yang ketiga.
Bagaimanakah sifat dari tokoh-tokoh dalam cerita nelayan dan ikan mas? Kelompok B. Kelompok B dulu. Sifat kakek sangat baik, sifat nenek sangat serakah. Ya, bagus. Kelompok A. Kakek baik, nenek serakah. Kelompok C. Kakek baik, nenek serakah. Oh, semuanya benar ya. Kasih ampun. Nah, soal yang keempat. Hikmah apa yang bisa kita petik dari cerita nelayan dan ikan mas? Kelompok B. Kita tidak boleh serakah. Kelompok A. Tidak boleh serakah. Ya. Tidak boleh serakah. Nah, semuanya benar. Nah, soal yang terakhir. Sikap apakah yang harus kita hindari agar kita bisa bersyukur atas nikmat Tuhan Yang Maha Esa? Coba kelompok A. Serakah. Kelompok B. Sikap serakah. Kelompok C. Nah, sikap yang harus kita hindari supaya kita bisa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah sikap serakah. Nah, jadi harus kita jauhi ya, anak ibu. Ya, Bu. Nah, karena kelompok sudah mampu menjawab pertanyaan dari ibu, kasih hadiah. Kasih teman-temannya hadiah. Bagus ambil. Kenapa kawan? Masih semangat anak-anak ibu? Tepuk semangat. Nah, ibu ada sebuah gambar nih. Nah, gambar apakah ini? Coba Nah, jadi materi kita pada pagi hari ini yaitu mengenai jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa dan jenis pekerjaan yang menghasilkan barang. Nah, yang ibu tunjukkan ini menghasilkan jasa atau menghasilkan barang? Menghasilkan jasa. Nah, ibu ada video nih. Bentar ya, lagi proses. Assalamualaikum. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu sehat dan berada dalam lindungan Allah. Kali ini kita akan belajar tentang jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitar kita. Yuk kita simak videonya baik-baik. Pekerjaan adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan nafkah atau terpenuhinya kebutuhan hidup. Banyak sekali jenis pekerjaan di sekitar kita. Pekerjaan-pekerjaan ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Jenis pekerjaan yang menghasilkan barang disebut dengan produksi, di mana ada barang baru yang dihasilkan dari proses pengolahan. Jenis pekerjaan yang menghasilkan barang contohnya adalah petani, menghasilkan barang pertanian seperti padi, jagung, singkong, dan sebagainya. Pekebun, menghasilkan barang perkebunan seperti kelapa sawit, teh, apel, dan sebagainya. Nelayan, menghasilkan barang laut atau bahari seperti ikan, gurita, cumi-cumi. Peternak,
menghasilkan barang peternakan seperti telur, ayam, unggas, dan lain-lain. Pelukis menghasilkan barang lukisan. Penjahit menghasilkan barang pakaian seperti baju, topi, celana, dan lain-lain. Tukang kayu menghasilkan barang mebel seperti meja, kursi, tempat tidur, dan lain-lain. Pedagang makanan menghasilkan barang yang dapat dimakan seperti bakso, cilok, sate, dan sebagainya. Pengrajin menghasilkan barang kerajinan seperti gerabah. Petambak menghasilkan barang pertambakan seperti udang, rumput laut, dan lain-lain. Sementara pekerjaan yang menghasilkan jasa tidak ada hasil produk atau barang yang dibuat. Namun pekerjaan ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, perkantoran, dan lainnya. Contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah guru, menghasilkan jasa berupa ilmu. Tunggu bentar ya. Dan jasa berupa ilmu. Dokter menghasilkan jasa berupa kesehatan bagi pasien. Tentara menghasilkan jasa berupa keamanan bagi negara. Polisi menghasilkan jasa berupa ketertiban dan pengayoman bagi masyarakat. Tukang becak menghasilkan jasa berupa layanan transportasi tradisional. Ojek menghasilkan jasa berupa layanan transportasi modern. Pekerja salon menghasilkan jasa berupa perawatan diri. Juru parkir menghasilkan jasa berupa pelayanan kenyamanan dan keamanan. Satpam menghasilkan jasa berupa keamanan. Tukang pijat menghasilkan jasa berupa kenyamanan dan kesehatan. Semua jenis pekerjaan di sekitar kita berguna untuk memudahkan kita dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Maka dari itu, kita harus menghargai semua pekerjaan yang ada di sekitar kita. Selain itu juga, sebagai seorang pelajar, kita harus bercita-cita mempunyai pekerjaan tertentu di masa depan, sesuai dengan keahlian dan kemauan kita, agar kita lebih termotivasi untuk giat belajar dan mencari ilmu. Sekian video pembelajaran kali ini. Nah, anak-anak sudah tahu kan apa-apa saja jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa dan jenis pekerjaan yang menghasilkan barang. Jenis pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa itu. Nah, yang pertama itu jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa itu seperti apa? Guru. Ya. Apa lagi? Apa lagi? Nah, yang kedua itu. Ya bagus. Nah, jadi yang kedua itu jenis pekerjaan yang menghasilkan barang. Nah, seperti apa? Contohnya? Ya, petani, nelayan, ya. Nah, itu ada sebuah gambar. Nah, nanti kalian susun menjadi utuh gitu ha. Seperti ini. Nah, susun seperti gambar yang ibu pegang nih. Paham? Nah, nanti kalian akan tahu jenis pekerjaan apa dan jenis pekerjaan apa yang menghasilkan barang dan jenis pekerjaan apa yang menghasilkan jasa. Nah, nanti ibu bagikan dulu ya. Nah, harus di sini harus kerjasama ya.
Nanti siapa yang cepat ibu kasih hadiah lagi, ya. Cepat, cepat. Nah, kalau sudah dapat gambarnya, deskripsikan di dalam buku kalian ya. Nah, jenis pekerjaan apa yang menghasilkan barang yang kalian dapat? Jenis pekerjaan apa yang menghasilkan barang dan jenis pekerjaan apa yang menghasilkan jasa? Tulis deskripsinya nanti di buku masing-masing. Jangan siap anak-anak ibu? Nah, karena sudah siap semua, ibu ingin tahu deskripsi kalian mengenai gambar yang ada di depan kalian masing-masing. Nah, kelompok A. Ini gambar apa? Dokter itu jenis pekerjaan menghasilkan barang atau menghasilkan jasa? Nah, bagus. Nah, kelompok B. Gambar apa itu? Nelayan. Nah, nelayan ini menghasilkan jasa atau barang? Nah, bagus. Nah, kalau itu? Guru itu menghasilkan barang atau jasa? Nah, bagus. Karena semuanya udah pintar, udah bisa menyusun gambar tersebut, ibu kasih hadiah. Kasih aplaus buat kita semua. Masih semangat? Tepuk semangat. Nah, berakhirlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Siapa? Nah, coba Iwa, apa kesimpulan yang dapat Iwa petik dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Yang cerita dalam buku. Ya, Iwa. Cerita dari nelayan dan ikan mas. Tidak boleh serakah. Ya, bagus. Apalagi? Jujur. Ya, bagus. Nah, ada yang lain? Nah, coba Arik, apa saja Rik? Kita tidak boleh serakah. Ya, bagus. Nah, mengenai ya, kan menghasilkan jasa kan? Ini gambar nelayan. Nelayan menghasilkan? Nah, oke. Nah, coba pelan. Oke, bagus karena semuanya sudah mampu menjawab pertanyaan dari Ibu. Kita kasih aplaus buat kita semua. Oke, Ibu tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Kami akan mempertanyakan bagaimana pembelajaran di SD, apakah menggunakan teknik model ataupun strategi. Model bisa. Model. Model yang Ibu pakai apa? Model
Strategi maksudnya itu Ci? Model pembelajaran itu macam kooperatif atau Oh, cooperative learning tuh berdiskusi gitu. ya Bu. Ayo, itu yang Ibu ajarkan tadi itu kan duduk berdiskusi secara kelompok. Kemudian dari materi itu kan bisa anak-anak untuk menjawab. Ya model tanya jawab. Seperti itulah yang Ibu buat. Bagaimana cara Ibu menerapkan model tersebut? Ya kan Ibu milih model kooperatif learning. Nah, bagaimana cara Ibu menerapkan? Apa kan sama juga kita berdiskusi gitu kan. Iya. Cara menerapkannya jelas dibuat dulu siswa secara berkelompok, kemudian diberikan pertanyaan. Nah, di situ kita dapat menilai mana siswa yang aktif lah di situ kan, dengan cara mengamati tadi, dengan cara mengamati yang ada pada buku siswa tersebut. Jika baik-baik duduk nak, jangan duduk bayar. Tunggu dulu. Ada sarala nak buat soal tak lama-lama. Apakah ada kendala dalam proses pembelajaran? Proses pembelajaran terutama yaitu pelajaran PKN. Kendala itu udah jelas ada lah. Ya pasti ada gitu. Ya pasti ada lah. Yang namanya ibu mungkin ibu kurang bagus untuk menyampaikan materi, mungkin siswa mungkin kurang tanggap lah dengan materi yang ibu sampaikan. Ya ibu berusaha untuk yang terbaik. Ibu pancing dia dengan mengamati dengan sekitar kita sehari-hari. Tidak usah istilahnya kita tidak harus berpedoman pada buku. Contohnya kan ini kan kota Tangerang itu kan jauh. Ya kita menyampaikannya secara umum gitu kan, secara umum bahwa kota Tangerang itu kota 1000 industri. Itu kan berupa ilmu kepada peserta didik. Tapi kan untuk lebih spesifiknya, ibu mengambil daerah lingkungan tempat tinggal. Contohnya pekerjaan apa saja yang masyarakat yang ada di sekitar tempat tinggal kalian. Dengan cara itu anak-anak kan mampu untuk menjawab. Kan ada yang pekerjaannya guru, ada juga yang petani, ada juga yang sebagai pekerja harian. Seperti itulah ibu yang bisa ibu sampaikan. Soalnya kan ibu harus cepat pula kan, kalian kan mau yang PPKN intinya kalian tadi kan, keragaman masyarakat, keragaman masyarakat yang ada di sekitar kita. Apa kita konsep di buku guru kan, ada peta konsepnya di buku. Di buku guru ya Bu? Iya. Pak Bu, ada lagi satu pertanyaan. Apakah ada masalah anak yang bermasalah gitu dalam proses pembelajaran? Bermasalah sifatnya seperti apa? Kesulitan dalam belajar gitu. Kesulitannya siswa itu kurang untuk memahami. Memahami itu sulit dia kan. Misalnya ada sebuah apalah yang kita lihat tadi kan, sebuah gambar yang diamati, kemudian ada sebuah paragrafnya, kemudian untuk mencerna isi paragraf itu agak susah. Agak susah. Sama juga kita kalau pelajaran mencari gagasan pokok dari sebuah paragraf. Itu payah juga siswa untuk memahami kan inti dari sebuah paragraf kan. Di situ kesulitan untuk memahami sebuah materi gitu kan, lama gitu untuk memahaminya, apalagi yang bersifat, apalagi PPKN ini kan katanya mungkin pelajarannya
tidak penting gitu kan. Padahal kita kan menanamkan sikap. Iya, Sikap moral, etika. Sangkanya ibu menyampaikan pelajaran ini, apalagi tuh kurang serius lah dia menghadapinya gitu. Kalau untuk alat peraga biasanya Ada peraga atau media, Bu? Ada alat media. peraga atau media yang digunakan. Sebelum kan itu peta nih. Iya. Peta IPS. IPS nih peta ibu koyak soalnya males sih. Apa peta ada peta dunia. Ibu udah pesan peta, tapi kali ini kan peta Tangerang aja. Oh iya. Nah, itulah isi ibu hanya suruh mengamati gambar. Udah tuh. Ini sebelumnya pakai media atau alat peraga, Bu? Ada yang Sama pakai media. beragam. Kemarin ya kan ada pulau-pulau yang ada di Sumatera. Ibu keluarkan petanya. Ada kita belajar peta kan, pulau provinsi apa aja yang ada di Sumatera. Suruh dia mencari mana yang itu kan mengamati langsung. Kalau mengamati langsung kan cepat ingatnya dia. Iya. Iya. Cepat langsung dia. Sama juga dengan pelajaran matematika, kan dia yang mengerjakan langsung. Jadi tahu dia caranya seperti apa. Kalau BPK ini kan kita mengaitkan aja lagi. Contohnya tadi kan IPS nya industri kan banyak keragaman yang ada di kota Tangerang itu. Kemudian dari banyaknya keragaman itu bagaimana sikap kita, kan ke situ aja kaitan ibu lagi. Itulah lagi cara mengaitkan pelajaran itu lagi. Fokus untuk PPKN payah juga sih. Sekarang digabungkan ibu. Dia sekarang tematik kan dari situ tadi kan dilihat kota Tangerang itu apa saja pekerjaan penduduk Tangerang. Salah siswa menyampaikan dari wacana ini kan. Kemudian cara kita ambil pula dalam kehidupan di lingkungannya. Dari kehidupan di lingkungan kan banyak siswa menyampaikan ada ini adanya. Dari situlah kita bisa berarti kita ini banyak keragaman. Di suatu wilayah itu tidak hanya kita orang penduduk asli aja yang tinggal, banyak penduduk yang mencari rezeki di tempat kita. Itulah yang bisa ibu sampaikan ya Ci. Seperti itulah ibu adanya. Iya, Bu. Maaf nih, Bu, itu pernah gak Ibu itu memakai Infokus gitu untuk melihatkan video-video gitu? Ibu kurang apa? Nggak pandai kali ibu menggunakannya dong. Oh, pernah gitu? Kalau dulu ibu kan di kelas 1 kan? Iya. Di kelas 1 ibu sampaikan juga. Arit, ibu tampilkan. Sebetulnya ibu mau pakai juga penta tadi kan? Iya. Cuman Lebih menarik gitu kan? lebih menarik. Jadi sesuatu nggak bosan. Ya, tapi itulah ibu tidak pandai ibu apa kan? Masukkan cocok itu ibu kurang paham kan? Biasanya ada kawan yang bantu kan? Tadi karena hari hujan, terus lambat juga ibu kan? Dia kan harus kita sediakan dulu. Iya, Bu. Untuk lebih baiknya ya seperti itu. Iya. Berarti kalau Infokus tuh untuk per lokal gitu, Bu. Tidak, punya satu sekolah. Oh, disediakan di sekolah gitu? Disediakan sama sekolah. Yang ada cuma satu gitu? Satu, itulah ganti-gantian kita kan? Ganti-gantian. Mau guru agama yang pakai boleh. Agak sulit aja gitu ya, Bu? Ibu karena kurang, ibu lah gaptek teknologi, bukan kurang ibu mahir dalam menggunakan itu. Untuk menyambung-nyambungkan ke kabelnya itu kurang, kurang paham ibu, kurang apalah. Siapa? Ada pandai kali ibu. Nah sebetulnya itu tuh udah teringat ibu tadi lah. Payah nih peta nih bagusnya dia ditembak langsung ke dinding kan, jadi siswa Iya. tahu kan. Jadi tahu mana peta apa yang mana daerahnya. Iya. Sebetulnya yang terincinya seperti itu. Apa orang? Jadi mau dibuat seperti itu. Ibu nak pulang pandai. Ibu nak balik besok bro. Enggak, besok aja kan. Besok aja, Bu. Besok pas kami ngajar kami Boleh. Sekarang kan wawancara gitu, nanya-nanya. langsung kan. Ya kalian lah yang lebih baik besok. Siap, Bu, siap, Bu. Jadi satu orang perwakilan. Iya, Bu. Kami ngajar. Besok lah materinya ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya.
Udah kah? Udah. Udah. Ya, aku Terima kasih Bu. kasih ya, Bu. Udah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia non muslim kecil. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, jadi kakak mau bertanya nih sama Adel. Bagaimana dalam Duduk. apakah ada kesulitan dalam proses pembelajaran? Dek? Apa yang tanya tadi? Apa yang sekali. tanya Luci? Dalam proses pembelajaran itu apakah ada Kesulitan. Apa yang sulit sama Wawan? apa yang sulit dari Apa pelajaran? Fungsinya gitu, Ci. Caranya Oh, mudah. suka nggak belajar PKN? Suka. Ya, gimana kalau gurunya ngajak PKN? Enak nggak? apakah pelajarannya menyenangkan yang dibawa sama gurunya? Senang. Masih ikut ya? Karena anak-anak tuh payah memahami bahasa, kan? Memakai benda-benda gitu Seperti apa? Semacam video nanti itu ditayangkan di depan. Nah, cari nama-nama kalau yang ada di Kota Tangerang, cari di Ya, ada pelajaran lain. gunakan HP kalian. Oke, Bu. Jangan untuk main saja. Enggak pernah. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini deh, kakak mau bertanya nih sama Adik. Pelajaran yang Adik sukai pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Nah, dalam pelajaran bahasa Indonesia itu apakah menggunakan semacam video atau alat-alat apa namanya itu? Media gitu. Media. Media. Ada suka nggak pelajaran PKN? Pelajaran yang saya mana yang dia suka? Apa PKN-nya? Tentang Yang diajarkan sama guru tentang keberagaman itu apakah Adik suka dalam pelajaran? Suka. Dapat dimengerti? dapat. Alhamdulillah. Lah, selanjutnya. Dalam proses pembelajaran itu tadi kan ada apakah proses pembelajaran yang menyenangkan atau gimana? Menyenangkan. 51 cepat. Adik mengerti apa yang dikatakan guru tentang pelajaran PKN? Video. Mengerti. Apakah sebelum-sebelumnya guru itu menggunakan alat peraga semacam video, menayangkan video atau gambar media atau gimana sih? Gitu, ha? Apakah menggunakan gambar? Gambar. Gambar. Nggak ada video. Udah.